Kamu tuh ngajarin saya atau apa sih, kan saya lagi ngomong, heran. Sekarang saya masih semester 5. Mau ke semester 6. Masih mau ke semester 6. Yes. Dan tadi katanya IPK-nya 4,0. Iya. Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I say or do, I still feel you here till the moment time comes. You hold me without touch. I never wanted anything so much than to drown in your love, and I'll feel your breath. Set me free, leave me be. I don't wanna find another moment in your gravity. Here I am, this time, so you're onto me and all over me. I live here on my knees as I try to make you see it. Everything I think I need here on the ground. You're neither a friend or foe, though I can't seem to let you go. One thing that I still know is that you're keeping me. Thank you. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Maudy Ayunda. Baik, langsung aja. Katanya Maudy ini baru saja melakukan speech di mana? Di Bali. Mewakili Indonesia untuk Regional Conference Post 2015 Development Agenda. Apa artinya? Tunggu dulu, jangan tepuk tangan. Kayak ngerti aja apa artinya. Heran, tepuk tangan. Apa coba? Saya aja nggak tahu saya ngomong apa barusan. Di situ aku speak sebagai youth representative and juga ngomong apa yang menurut aku penting untuk dilihat sebagai post 2015 agenda itu. Gitu loh, Mas. Ngerti, Mas? Gua nggak ngerti. Intinya dia berbicara di Bali World Conference, perkumpulan dunia tentang ekonomi. Apa yang bisa didapatkan secara ekonomi, perbaikan tiap negara 15 tahun ke depan. Yang dimulai sudah lama dan mereka ingin membuat kamu tuh ngajarin saya atau apa sih, kan saya lagi ngomong, heran. Orang ngomong baik-baik. Iya, benar. Iya. Apa sih? Jadi kelihatan bodosnya, heran. Dan dia terpilih untuk mewakilkan Indonesia untuk membicarakan hal yang kita tidak mengerti tersebut. Lebih baik kita tonton saja dia bicaranya seperti apa gitu ya. Oke. This is Maudy in that speech. Miss Maudy Ayunda,
our youth representative. Good morning, honorable and distinguished ladies and gentlemen, as well as my fellow peers. My name is Maui. I am 17 years old and I have just graduated from high school. I haven't quite started my university studies, but I hope that despite, or rather due to my limited experience, I will still be able to provide a fresh perspective on economic development, and more particularly, stand on behalf of my peers and friends out there with a specific emphasis on youth empowerment in the shape of job creation. I hope that from my speech I provided a perspective that can contribute in evaluating and creating a better foundation for the post-2015 program. Thank you very much. Ngomong apa sih? Ngomong, yang ngomongin itu tadi Mas, jadi Kayak nonton film Harry Potter. Jadi it's like 10 minutes and then I had to talk about di forum aku itu aku ngomongin about employment, about pekerjaan, dan juga about education juga a little bit. Itu forum aku di bagian itu, and I spoke about a little bit about my personal experience juga on the subject, dan juga apa yang menurut aku penting buat especially from youth and to the orang-orang muda gitu tentang isu-isu itu. Soal saya mau tanya dulu, kenapa kamu yang dipilih? Kamu kan kerja belum, Iya. di Indonesia jarang, masih 18 tahun, ya kan? Kenapa kamu yang dipilih gitu? Kenapa nggak Haji Bolot gitu misalnya? Ya kan dia lebih berpengalaman tentang pekerjaan di Indonesia kan? Kenapa Anda gitu? Kenapa harus kamu? Well, aku sebenarnya juga waktu itu kaget dapat invitation-nya gitu. Jadi it was from an email, terus kayak tiba-tiba dari UKP, unit kerja kepresidenan gitu-gitu. Terus aku kayak, oh my god, this is major gitu kan. Terus aku juga, I don't know, maybe because mereka tahu aku bakalan take economics waktu aku nanti kuliah, dan mereka ngerasa aku merepresent anak-anak muda right now, and I don't know, they got references from all different people, dan Oke, I guess gini aja lah. Intinya kamu ngomongin apa tentang Indonesia dan pekerjaan dan goals-nya, whatever it is. Kamu ngomongin apa? I talked about Minar nih ceritanya ya. oh my god. Jadi I was talking about how aku ngomong sekarang. Iya. Oke. Ada beberapa hal yang ada yang bagus di international school in that mereka tuh lebih memberi ruang kreatif untuk para murid-murid untuk belajar apa yang mereka mau, dan juga lebih tahu apa yang mereka mau ke depannya, lebih siap juga akhirnya mereka buat independence nanti, karena yang diajarin itu lebih kayak analisa, kita bikin essay, problem solving, terus udah yang langsung kerjaan-kerjaan lapangan gitu yang menurut aku mungkin kurang kalau misalnya di sekolah-sekolah lokal yang padahal bisa diterapkan kalau menurut aku gitu. Jadi I also talked about that karena itu ada hubungannya dengan personal aku dan aku lebih ngerti gitu. Jadi yeah, that's one of the major topics. Dan harus seperti apa Indonesia nanti? Apa yang Anda harapkan dari pendidikan Indonesia kalau begitu? Aku sih mengharapkan pendidikan itu it's more than just educating ya, tapi lebih benar-benar preparing all of these students to become who they want to be, yang akhirnya they love what they're doing, akhirnya juga contribute ke negaranya juga akan lebih besar. Kalau Anda bisa bicara ke pemerintah tentang pendidikan di Indonesia, what you gonna say? Well, I think And they watching you over there. Hai Pak, Bu. Kalau misalnya sih, I think our focus should start shifting more into improving the kualitas dari pendidikan dibanding hanya dengan memasukkan semua orang ke sekolah dengan gratis dan lain-lain itu. Karena kuncinya sebenarnya di situ. With everyone being able untuk lebih siap untuk kerja juga, and mereka melakukan apa yang mereka sukain, akhirnya itu timbal balik ke our economy and the society itu juga akan semakin besar. Jadi it's like this domino effect, dan aku merasa di situ kuncinya sih. Kalau untuk Indonesia sekarang prioritasnya di situ. Jadi harus mengganti fokus dan prioritas pendidikan di sekolah. So. Yeah. Oke, luar biasa. Ya itulah intinya bahwa terkadang sekolah terlalu menekan anak-anak yang mempelajari hal-hal yang luar biasa tidak pentingnya, dengan melupakan tujuan-tujuan sebenarnya, karena tidak semua orang bisa menjadi sukses dengan mata pelajaran yang diberikan di sekolah. For me myself, saya tidak suka matematika. I hate math.
I mean, kita sekolah kan ya. Yeah. The teacher told us to grow up and get big, and they give us math problems. Yeah. I mean, come on, think math problems. Kan selalu gitu kan, math problem, masalah matematika, masalah pecahkan permasalahan nih. Why don't the math grow up and fix his own problems? Biar mana-mana tetap pintar. Cerita pada ibu anda dan ibu anda datang ke tempat yang sama, dan ketika anda keluar anda lihat ibu anda ada di sana dan anda tidak tahu sampai sekarang gimana ibu anda tahu anda ada di sana. Yes or no? Yes. Yes.